Men, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pagi ini adalah sesi ke-15. Sebenarnya Bapak Ibu, Saudara ini seperti ikut kuliah umum sebenarnya. Ya. Jadi kalau di program doktoral S3, kalau saya ngajar kebenaran ya ini bahannya. Karena kebenaran itu tidak mengenal level. Semua kebenaran sama. Pagi ini kita akan mengaplikasikan kebenaran ini dalam bidang hermeneutik. Untuk saudara yang awam, apa sih hermeneutik itu? Hermeneutik itu adalah suatu ilmu untuk menafsirkan suatu teks. Misalnya, tanpa sadar Bapak Ibu Saudara sudah melakukan hal itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat suatu film, nontonnya 1 menit aja atau sampai akhir? Sampai akhir dong. Lalu bisa mengambil kesimpulan. Nah itu hermeneutik. Kalau Saudara baca buku, sampulnya aja atau isinya? Isinya. Makanya ada peribahasa, jangan menilai buku dari sampulnya. Itu orang bodoh itu, lihat sampul udah tahu gitu. Itu orang bodoh namanya. Ya. Jadi menilai itu harus lengkap. Harus sesuai yang dimaksud oleh teks itu. Nah, itu ilmunya hermeneutik. Kalau Bapak Ibu Saudara kuliah teologi, itu ada satu cabang ilmu hermeneutik namanya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, selama ini kalau orang mengajar hermeneutik, itu nggak pakai natur kebenaran. Di kampus-kampus nggak pakai. Karena dunia tidak mengenal 7 natur kebenaran. Ini kan baru aja. Ya, mereka memakai teori ini itu. Ya nggak salah. Cuman kalau kita pakai 7 natur kebenaran lebih mantap. Nanti Bapak Ibu Saudara akan mengerti yang dimaksud. Saya cuma mau ingatkan 7 natur kebenaran. Yang pertama harus sesuai fakta. Yang kedua koheren, harus konsisten. Suatu kalimat, ajaran, pesan apapun kalau nggak konsisten itu pasti salah. Yang ketiga pragmatis. Sesuatu itu pasti ada dampaknya, gunanya. Ya. Yang keempat, utuh. Kebenaran itu harus utuh. Jangan sepotong video lalu diartikan macam-macam. Jangan sepotong ayat lalu diartikan macam-macam. Harus utuh dulu. Yang kelima, murni. Kalau mau jujur harus murni, jangan ditambah-tambahin dulu. Ya dong. Ya. Kemudian semua itu harus bermuara pada kekekalan. Kekal sifatnya natur kebenaran itu. Kalau cuma sementara itu bukan kebenaran namanya. Dan terakhir dari semua itu berujung pada kasih. Kalau segala sesuatu dipenuhi sesuai fakta dan sebagainya, tapi nggak punya kasih, itu pasti kepalsuan. Nah ini 7 natur ini kita sudah mengenal ya di sesi-sesi yang lalu. Saya itu sebenarnya ya berharap para teolog, para apologet, mahasiswa teologi, jemaat biasa semuanya mengerti harusnya. Sehingga tidak perlu salah lagi gitu. Saudara, hermeneutik yang berhubungan dengan Alkitab. Kita harus mengerti apa yang dimaksud oleh Alkitab. Oleh firman Tuhan. Bukan kita maunya begini. Terus cari cocok-cocokan di Alkitab. Misalnya, supaya aku diberkati gimana ya? Cari di Alkitab soal berkat. Bukan begitu, itu primbon namanya. Primbon itu apa ya? Apa itu ya? Buku ramalan. Ya. Dulu ada yang begini, Tuhan berikan aku jodoh Tuhan. Lihat ayat, udah biasa main dadu itu. Lalu dibuka halaman berapa?
Alkitab bukan begitu. Alkitab ini tulisan yang berupa pesan dari Tuhan. Dan isinya macam-macam. Ya, kenapa seseorang sulit melakukan tafsir Alkitab? Atau menginterpretasikan Alkitab, mengartikan Alkitab. Kenapa sulit? Yang pertama, ada jarak waktu yang sangat jauh antara waktu Alkitab itu ditulis dengan zaman kita sekarang. Karena waktunya sangat jauh, bahasanya beda. Bahasanya beda, budayanya beda, semuanya beda. Jadi kita nggak bisa tuh mengartikan sesuai keinginan kita sendiri, nggak bisa. Bahkan ya satu kata di zaman itu dalam bahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang sekarang bisa beda. Makanya kita tidak boleh menggunakan pikiran kita sendiri untuk melakukan tafsir Alkitab, interpretasi. Ada yang komentar ngaco banget tuh. Alkitab kok ditafsir? Ini nggak ngerti ngomong kenceng lagi. Ditafsir itu maksudnya kita baca supaya kita mengerti. Itu namanya proses menafsir. Bukan mengira-ngira. Mungkin pikirannya tafsir itu mengira-ngira kali. Menafsir itu to interpret. Menginterpretasikan teks Alkitab maksudnya apa. Ya, sulit itu karena rentang waktu yang begitu jauh. Perbedaan budaya. Perbedaan kondisi geografis. Kan beda. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, padang gurun. Kalau kita biasa di Jakarta padang gurun kayak apa ya gitu. Tapi kalau kita ke sana baru kita mengerti padang gurun tandus banget. Enggak ada apa-apa. Beda. Ya. Itu ibarat gini loh. Ada buku yang menceritakan pengalaman penulisnya. Penulisnya cerita gini. Seminggu yang lalu saya pergi ke Cipanas, daerah puncak. Naik perahu layar, saudara. Itu udah pasti pembohong besar tuh. Karena dia nggak tahu tempatnya Cipanas ternyata ada di gunung. Bukan di pinggir laut. Nah itu pasti bohong. Nah makanya natur kebenaran ini sangat penting. Kondisi geografisnya beda juga. Ya. Perbedaan bahasa. Nah itu ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita alami ketika kita baca Alkitab. Di dalam setiap langkah dalam hermeneutik, ya, itu harus sesuai 7 natur kebenaran. Barulah tafsir itu menjadi benar. Nah, makanya Bapak Ibu, ini kan seperti sekolah nih. Ingat, di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang sulit dimengerti. Ada. Misalnya, contohnya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Memang orang mati bisa ngubur. Kan gitu-gitu sulit kan? Tapi kalau kita gali latar belakangnya kita baru mengerti apa yang dimaksud. Nah, yang kedua, ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan. Ini gimana sih gitu. Nah, itu sebenarnya banyak orang bikin bingung. Katanya keselamatan karena anugerah, karena iman saja. Tapi kitab Yakobus berkata karena perbuatan dan iman tentunya. Seolah-olah bertentangan. Yang mana yang benar? Padahal ini enggak bertentangan loh. Kalau saudara belajar matematika ya, ada himpunan bagian. Tahu enggak himpunan bagian? Itu enggak bertentangan. Orang-orang ini aneh loh. Sekolahnya tinggi-tinggi tapi tidak mengerti hal sederhana. Kitab Roma berkata keselamatan karena iman. Kitab Yakobus berkata keselamatan karena iman dan perbuatan. Ini bukan bertentangan. Yang kitab Roma ini himpunan bagian daripada iman yang utuh. Ini cuma sebagian ini. Iman tanpa perbuatan mati. Apa kurang jelas begitu? Hari ini masih terjadi debat melulu. Hal sederhana aja didebatkan. Heran saya. Kadang-kadang. Aduh. Keselamatan karena apa saudara? Iman yang ada perbuatannya, ada buktinya. Enggak ada iman apa itu, halu itu namanya. Kata orang zaman sekarang iman halu. Ya. Ada ayat-ayat yang ambigu. Ambigu itu apa ya?
Kalau dibaca seolah-olah bisa begini, bisa begini. Nah, yang begitu-begitu mesti dilihat konteksnya. Konteksnya. Jangan sampai, ini ayat bagaimana ini? Ada ayat yang bilang begini loh. Saudara tuh jangan terlalu jadi orang baik, nanti umurmu pendek. Ada ayatnya. Lah kalau orang nelan mentah-mentah gitu kan, kita nggak boleh terlalu baik. Kan aneh jadinya. Harus mengerti itu apa tulisan itu. Satir, ironi atau apa. Harus mengerti. Kalau nggak mengerti kacau balau baca Alkitab. Nah, banyak sekali di luar sana salah melakukan hermeneutik. Kenapa? Karena tidak pakai 7 natur kebenaran. Gampang salah. Comot-comot ayat. Pakai pikirannya sendiri. Dan macam-macam. Ya. Apalagi? Ada doktrin yang seolah-olah bertentangan. Keselamatan itu murni karena Tuhan. Manusia nggak punya peran sama sekali. Di kutub yang lain. Keselamatan itu karena manusianya berusaha. Gitu. Bertentangan kan? Yang mana yang benar? Nah, lihat kembali ke Alkitab. Yang lebih sulit lagi, ternyata manuskrip Alkitab itu ada beda sedikit-sedikit satu sama lain. Kenapa bisa begitu? Makanya 7 natur kebenaran sangat amat penting. Ya. Tapi saya mau kembalikan begini. Kalau mau melakukan hermeneutik, baca Alkitab supaya mengerti, yang pertama mesti kita siapkan adalah sikap hati. Sebab orang yang sikap hatinya salah gak bakalan mengerti kebenaran. Sikap hati itu penting sekali. Sikap hati itu begini, Alkitab tidak bersalah, kecuali bisa dibuktikan bersalah. Itu sikap hati yang benar tuh. Kalau sikap hati yang salah gini, Alkitab pokoknya salah. Buktiin kalau benar. Itu sikap hati yang salah itu. Apa kita begini kalau di pengadilan atau dalam hidup sehari-hari? Pokoknya dia salah. Belum apa-apa disalahin. Ya enggak dong. Ya dia enggak salah kecuali memang ada buktinya salah. Sikap hati harus benar. Banyak orang negatif. Alkitab sudah dipalsukan itu. Buktinya mana? Pokoknya begitu. Sikap hatinya begitu enggak bakalan ketemu dengan kebenaran. Ya. Hati-hati, sikap hati kita itu menentukan loh. Bagaimana kita belajar. Tanpa sikap hati yang benar, bahkan dalam setiap kehidupan kita ini menjadi absurd, menjadi aneh. Tanpa sikap hati yang benar, saudara, kalau saudara beli obat di apotek, sikap hatinya gimana? Obat ini mudah-mudahan bisa menyembuhkan aku. Gitu kan? Ada nggak orang yang sikap hatinya gini, waktu beli obat, jangan-jangan racun ini. Ada nggak? Ada. Orang gila. Kalau orang sikap hatinya salah nggak bisa hidup. Nggak usah ngomong kebenaran. Hidup sehari-hari aja nggak bisa. Nanti di perempatan ada lampu lalu lintas. Lagi hijau gitu. Jangan-jangan rusak nih, merah sebenarnya. Gimana kalau dunia semua begitu? Teman kita ya, jangan-jangan pura-pura ini jadi temanku nih. Kan jadi kacau dunia ini. Makanya punya sikap hati yang benar itu nomor 1, awal dulu dasarnya. Baru kita belajar kebenaran. Asumsi itu jangan dipakai, asumsi itu. Asumsi itu bukan kebenaran kecuali sudah dibuktikan benar. Jadi sikap hati yang benar dicatat baik-baik. Yang pertama, kita harus jujur. Kalau tidak jujur, ya percuma ngomong kebenaran. Teks Alkitab berkata begini, nggak mau ikut teks Alkitab, ya kau nggak jujur, menipu diri sendiri. Terus buat apa ke gereja begini? Kalau teks Alkitab aja nggak setuju. Kan aneh kan, nggak jujur itu namanya. Makanya natur yang pertama sesuai fakta. Faktanya Alkitab bagaimana? Kalau nggak jujur ya nggak usah terusin ngomongnya. Percuma ngomong sama orang yang nggak jujur itu. Sesuai fakta, faktanya saja. Itu jujur tuh. Yang kedua, sesuai konteks Alkitab itu lagi bicara apa. Harus jujur. Kalau sikap hatinya nggak jujur, udah percuma ngomongnya. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker, sembuh dari ini. Kamu nggak jujur. Baca Alkitab, sembuh dari apa? Faktanya bagaimana teks Alkitab itu ngomongnya.
pakai fakta. Jangan ngotot. Jelas sebab dahulu kamu sesat, sembuh dari kesesatan artinya. Itu namanya konteks. Konteks dekat. Karena 2 Petrus itu, ayat itu berkata, oke dibaca saja ya. Daripada membayang-bayangkan. Dibaca. Ini udah sering dibaca padahal. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Faktanya tulisannya begitu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuhnya bagaimana? Itu kalimatnya aja, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, sembuhnya itu mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Berarti kamu sembuh oleh bilur Yesus. Itu artinya faktanya begitu. Apalagi ayat berikutnya dikasih tahu konteks dekatnya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Berarti sembuh itu sembuh dari kesesatan. Faktanya seperti itu Alkitab sesuai konteks, sesuai teks. Kalau ada orang ngotot, enggak, Yesus bisa menyembuhkan. Nah itu dia orangnya. Ngerubah-ngerubah teks. Memang Tuhan bisa menyembuhkan, tapi ayat ini tidak bicara soal itu. Banyak orang gak jujur, terhadap diri sendiri aja gak jujur, sok pinter. Alkitab dilawan. Aneh loh dunia ini. Untungnya apa sih ngelawan Alkitab? Saya bisa ngerti kalau itu di luar gereja, saya bisa ngerti. Di dalam gereja ngelawan Alkitab. Waduh, tohola. Ingat ya? Tohola itu kata dalam bahasa Batak. Tohola itu error ya, sopannya error. Kalau enggak sopannya goblok. Nah, terus ngapain kita di gereja kalau enggak mau ikut Alkitab? Kalau kita nemuin suatu kalimat, terus kalimat itu enggak dicek konteksnya, itu namanya pretext. Pretext itu teks tanpa konteks. Percuma. Aku benci loh sama dia. Misalnya kalimat gitu ya, dipotong segitu. Wah, Pak Inyo ternyata pembenci orangnya. Lu gak lihat terusannya kan? Gak lihat konteksnya lagi ngomong apa. Nah, mesti diterusin. Kan begitu nih. Makanya ingat terus, 7 natur kebenaran ini muncul dalam setiap saat semuanya bareng. Gak cuma satu-satu, belajarnya satu persatu. Tapi benarnya semua bareng. Contohnya ayat ini. Sesuai fakta, teksnya bagaimana ngomongnya? Iya kan? Jujur sesuai fakta. Utuh gak? Harus utuh, lihat kalimatnya, jangan dipotong. Kebanyakan orang motong kan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Gak dibaca sebelumnya dan sesudahnya. Akibatnya keluar konteks, out of context namanya. Makanya kalau KKR sering dipakai kan, out of context. Yang miskin jadi kaya, yang punya hutang dibayarin Tuhan. Kayak mabok-mabok gitu. Itu out of context itu namanya. Saya itu gimana ya, kalau pengennya pelan jelasinya, tapi gemes sekali lihat orang yang out of context nih. Gak ada untungnya aja bohong. Ya. Banyak orang memasukkan idenya ke dalam Alkitab. Namanya eisegesis. Yang benar eksegesis. Ini teks ya, teks Alkitab. Eisegesis itu memasukkan pikiran ke dalamnya. Eisegesis. Banyak orang melakukan ini, eisegesis. Memasukkan idenya sendiri ke dalam Alkitab. Yang benar apa yang dikatakan teks, itulah yang kita keluarkan, ekstrak. Apa sih maksudnya? Ini namanya eksegesis. Kalau di kampus ini udah S1, S2, S3 tetap bahannya ini. Kasus-kasusnya aja agak berat. Ya, ceritanya begini. Jadi kita tidak boleh melakukan eisegesis. Harus eksegesis. Alkitab ngomong apa? Ya itu yang benar. Ada seorang pengkhotbah, pendeta. Dia diwawancara.
Terkenal banget ini. Di wawancara dia. Menurut pastor, penting gak sekolah Alkitab? Oh penting. Penting. Lah kok pastor sendiri gak sekolah? Ditanya balik. Oh kalau saya gak perlu. Udah gak konsisten kan bicaranya? Gak koheren. Itu pembohong pasti. Kalau penting ya mesti dirinya support dong. Kalau saya gak perlu. Saya dengar suara Tuhan soalnya. Nah itu udah bohong. Kalau dia koheren mestinya, oh gak perlu. Semua orang harus mendengar suara Tuhan. Terlepas itu benar salah tapi koheren. Kalau ini gak koheren. Bahkan dia berani bicara begini. Itu kitabnya Paulus tuh perlu dirubah itu. Diedit. Saya perlu edit tuh. Masa hidup menderita. Hidup itu diberkati gitu. Gila ya. Memasukkan idenya sendiri. Itu orang yang tidak jujur. Tapi sukses disanjung-sanjung seluruh dunia. Kaya raya. Dunia ini memang aneh loh. Yang salah diikuti. Yang benar dibenci. Aneh. Lebih aneh lagi nanti ke depan saya tunjukin. Waduh. Eisegesis. Mestinya eksegesis. Alkitab ngomong apa jangan dirubah-rubah. Ya. Oke. Di samping itu ada yang namanya konteks dekat, konteks jauh. Konteks dekat itu ayat-ayat yang dekat-dekatnya gitu loh. Oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa nih? Cari sebelumnya atau di ayat itu, atau ayat sebelumnya, atau ayat sesudahnya. Itu namanya konteks dekat. Di dekat-dekat situ loh. Gitu. Ya. Ada lagi konteks jauh. Konteks jauh itu contohnya ini iman dan perbuatan nih. Satu tulisan Rasul Paulus di Roma, satu tulisan Yakobus. Kan jauh tuh, kitabnya beda. Nah itu konteks jauh, tapi satu Alkitab. Jangan gini ya, tulisan Rasul Paulus, tulisan si A, si John apa siapa gitu. Orang Depok sana misalnya. Oh itu mah bukan. Koheren itu satu Alkitab. Ya. Nah, kalau saya pakai jargon 7 natur kebenaran, sekarang semua sudah nangkap nih. Kalau dari awal ngomong gak jelas itu pasti. Sekarang sudah langsung pakai nih, koheren. Ya. Nah, jadi kebenaran Alkitab itu semua natur masuk. Teks membentuk apa? Dari teks membentuk ayat. Dari ayat jadi apa? Pasal. Pasal jadi kitab. Kitab jadi perjanjian. Barulah perjanjian ini jadi perjanjian lama, perjanjian baru. Jelas gak ini? Makanya kebenaran harus satu, sesuai fakta yang di sini. Jangan memasukkan pikiran kita, sesuai fakta aja. Koheren. Ingat ayat yang satu tidak mungkin bertentangan dengan ayat yang lain. Kitab yang satu gak mungkin bertentangan dengan kitab yang lain. Koheren. Dampaknya jelas dalam hidup kita kalau ini utuh begini, murni, jangan dicampur pikirannya sendiri. Orientasinya kekekalan pasti. Seluruh Alkitab ini bicara apa sih? Cuma kekekalan. Jangan binasa gitu loh intinya, keselamatan. Inti utamanya itu keselamatan. Ya, yang terakhir menyatakan kasihnya Tuhan. Jangan dirubah-rubah itu. 7 natur muncul semua sebenarnya. Setiap kali kita membahas suatu topik. Makanya hermeneutik yang benar, ikutin ini ceritanya. Jangan nyomot pilih ayat di mana yang disukai, lalu diartikan sendiri. Nanti kacau balau nanti. Ya. Nah, kalau kita mengerti begini, maka melakukan hermeneutik lebih gampang. Maka Bapak Ibu Saudara kalau baca Alkitab, sudah enggak berani lagi, kira-kira maksudnya apa? Enggak boleh kira-kira. Baca ayat sebelumnya dan sesudahnya, baca perikop itu artinya apa. Begitu ya. Jadi 7 natur kebenaran itu selalu hadir di dalam setiap kebenaran. Pasti. Di level ayat misalnya. Di level ayat sendiri, tidak boleh dipotong sedikit gitu. Satu ayat aja terus dipotong tuh. Praktek di luar sana. Oleh bilurnya kamu sudah sembuh itu kan potongan ayat itu. Terus sisanya karangan sendiri. Sembuh dari kanker, sembuh dari
kemiskinan, sembuh dari, udah ngawur gitu. Gak boleh itu. Ya, itu memotong ayat itu, gak boleh. Tidak koheren, out of context akhirnya. Tidak boleh dipotong, harus utuh, ayat ya ayat. Harus murni, jangan dipakai pikiran sendiri. Itu, ya. Contohnya lagi, Mazmur 14 ayat 1. Coba ya, Mazmur 14 ayat 1. Bayangkan kalau ayat dipotong. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kita ngerti dong kalau baca ini ya. Tapi coba dipotong, sepotong aja gitu. Tidak ada Allah. Artinya jadi beda loh. Loh, Alkitab mengajarkan tidak ada Allah. Gitu. Nah itu tadi yang oleh bilurnya kamu sembuhkan sama. Banyak orang potong-potong kan. Ayo, sama, nggak boleh makanya. Artinya jadi beda kok dipotong. Ya, ini jelas konteksnya. Konteksnya adalah orang bebal yang mengatakan tidak ada Allah. Gitu loh. Nah, kemudian apalagi di level perikop. Perikop itu apa ya? Paragraf ya. Di level perikop misalnya. Sama, harus dibaca secara utuh di perikop itu. Contohnya yang tadi lagi deh, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Sembuh, siapa yang sembuh? Itu di level perikop tuh. Siapa yang dimaksud sembuh oleh Alkitab? Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Siapa? Biasanya orang di luar sana akan mengatakan, saya pak, gitu. Saya telah sembuh pak. Padahal ayat itu gak dibaca. Coba dibaca yang benar. Supaya kita itu yang telah mati terhadap dosa, yang hidupnya untuk kebenaran, itu loh yang orang sembuh tuh. Nah kita begitu enggak? Kalau enggak ya bukan. Nah itu namanya konteks. Itu namanya konteks, saudara. Ya, meskipun saudara bukan mahasiswa teologi, belajar teologi di sini. Supaya tidak salah. Toh ini enggak sulit kok, gampang. Kecuali sulit banget gitu ya, saya ngerti. Enggak, gampang aja salah lagi. Capek enggak sih? Gampang aja salah. Dikasih tahu enggak mau belajar. Jadi aneh jadinya. Maliaki 3 ayat 9 sampai 10 nih hobinya orang-orang nih. Maliaki pasal 3. Kalau ketawa-ketawa. Maliaki 3 ayat 9 dan 10. 10 dulu deh. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau zaman sekarang ke gereja misalnya. Zaman dulu ke sinagog, ke bait Allah misalnya. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Semua orang teriak, amin. Gitu kan? Ini, ingat, natur kebenaran, harus utuh bukan? Harus jujur. Ini Tuhan lagi janji memberkati atau lagi marah? Diperiksa ayat sebelumnya persis. Konteks dekatnya, tampilkan ayat 9. Ini Allah lagi bicara gini, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Lagi marah gak? Ini lagi marah. Kalau kamu kasih persepuluhan masa gak aku berkati, kalimatnya gitu. Tapi lagi marah ini. Lah kok dicomot 10-nya doang? 9-nya gak dibaca. Hobi lagi. Hobinya itu. Ini sama aja jeblosin orang sebenarnya. Saudara, kita mengaminkan ayat 10. Saudara, kita aminkan jadi bangsa Israel yang dikutuk Tuhan, seolah-olah gitu. Konteksnya. Mengerti gak ya Bapak Ibu ya? Ini cerita Tuhan lagi marah-marah. Bapak Ibu saudara kalau punya anak ya, terus marahnya gini. Bapak sama anaknya marah. Kamu ya nak, kamu nakal sekali kau. Kamu kalau gak nakal pasti ku beliin
HP baru misalnya. Yes, bapakku mau beliin aku HP baru, gitu. Lagi dimarah-marahin. Ya Pak, aku gak mau nakal lagi Pak. Kan mestinya gitu kan. Coba aja punya anak gitu kalau gak nangis. Lagi dimarah-marahin, kamu nakal ya, kalau kamu gak nakal aku beliin yang baru. Asik dibeliin yang baru. Itu orang-orang itu semua. Nangkep gak maksudnya? Tingkap-tingkap langit dibukakan, lagi dimarahin. Lagi pula itu perjanjian lama bro. Perjanjian baru semua sudah dibatalkan. Fakta aja kok gak jujur. Faktanya ada di Alkitab. Semua sudah dibatalkan. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya diganti dengan hukum yang baru, kasih karunia. Kalau kamu ikut kasih karunia, kamu gak mungkin membunuh. Jangankan membunuh. Membenci saudaramu aja gak berani. Membenci saudara kita gak berani. Karena dianggap pembunuh oleh Tuhan. Jangankan mencuri, mengingini milik orang lain aja kita gak berani. Jangankan berzina, melihat orang lain dan mengingini aja gak berani. Dianggap berzina. Itu hukum yang paling tinggi itu. Lah kok maunya masih perjanjian lama. Alkitab padahal dengan jelas menulis. Bukan orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Kurang apa lagi? Makanya saya sering berkata begini loh saudara. Kalau orang fakta aja gak mau terima, gak usah diskusi. Buang energi. Lupakan aja orang yang gak jujur sama diri sendiri, gak jujur sama fakta. Kan begitu. Penerima surat Maleaki ini bangsa Israel yang lagi dimarahin Tuhan. Dikutuk. Kok dipakai ayatnya 10. Saya pernah kasih tahu tuh konteks ke seseorang. Orang itu bilang apa? Kalau gitu saya aminkan ayat 10-nya aja Pak, 9-nya enggak. Oh gitu ya, boleh begitu. Ayat Alkitab kau rubah-rubah, kau pilih-pilih sendiri. Nah ya, aduh dunia memang begitu. Saudara nanti kalau hadapi orang-orang sabar aja ya. Yang saya ceritakan ini semuanya benar. Herannya nanti banyak pendeta juga begitu. Jangan heran. Mau pendeta yang besar, mau yang kecil sama aja semua. Jangan heran. Enggak jujur sama diri sendiri. Kalau orang sudah enggak jujur sama diri sendiri, ya jangan bicara kebenaran. Percuma. Ya. Itu di level perikop ya. Di level pasal dan kitab harus dibaca lengkap. Misalnya di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian, koheren enggak dengan perjanjian baru? Merupakan satu kesatuan enggak Alkitab? Iya. Nah satu lagi, progresifnya mesti diperhatikan. Di perjanjian lama, sunat itu wajib. Barang siapa tidak disunat, harus dibinasakan. Perjanjian lama. Di perjanjian baru, sudah enggak begitu. Bukan bertentangan nih, bukan. Karena Kristus mati di kayu salib, hukum semua itu jadi sudah selesai digenapi. Sekarang yang baru, sunat itu enggak penting. Yang penting sunat Kristus atau sunat hati istilahnya. Saya bicara begitu, ada yang nyeletuk. Ini ngarang-ngarang lagi nih sunat Kristus. Gitu. Udah gak baca Alkitab, sok tahu lagi orang-orang ini. Itu istilah di Alkitab. Ya, malu lah. Komentar itu jangan komentar kalau belum baca Alkitab lengkap. Malu. Yang begitu saya gak hapus kok. Sesuai Amsal aja, biarlah orang bodoh memperlihatkan kebodohannya. Biar dia belajar maksudnya, lain kali. Oh iya, biar dihapus sendiri sama dia. Sukanya nyerang orang padahal nggak tahu apa-apa. Ya, meskipun satu pasal, perhatikan baik-baik nih. Meskipun satu pasal dibaca sesuai konteks, tapi kita harus ingat, pasal itu belum mewakili seluruh Alkitab. Pasal ini kan baru sebagian ini, belum semua ini. Jadi Bapak Ibu kalau baca ayat, jangan dipotong satu ayat itu ya. Satu ayat itu mengerti, ingat belum mewakili Alkitab. Ayat-ayat menjadi pasal. Apakah ayat yang tadi sesuai pasal?
Pasal sesuai kitab, perjanjian lama, perjanjian baru, apakah semuanya utuh? Akhirnya begitu. Nah kalau kita udah mengerti ini, maka bacanya udah gak berani sembarangan sekarang. Maka kita akan lihat, kalau menyimpang itu kita akan nangkap, wah ini enggak nih, enggak bener nih, enggak pas nih. Gitu. Ya. Nah, itu contohnya yang di level pasal atau kitab. Yang di level perjanjian, nah udah jelas. Perjanjian lama, kenapa ada perjanjian baru? Karena yang lama tidak membawa kepada kesempurnaan. Karena yang lama ini hanya menghantarkan kita kepada Sang Mesias. Setelah itu perjanjian baru, makanya kita harus hidup menurut etika perjanjian baru, bukan etika perjanjian lama. Kalau menurut etika perjanjian lama, kamu harus persepuluhan, disunat, ke bait Allah, persembahan korban bakaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Etika hidup kita hari ini harus perjanjian baru. Kristus. Itulah konteks lengkapnya. Utuhnya itu begitu, perjanjian lama ternyata digenapi lalu perjanjian baru. Itu utuh. Jadi jangan perjanjian lama boleh membunuh. Waduh, harus utuh konteksnya. Ya, ada amin, saudara? Itu. Makanya 7 natur kebenaran gak boleh lupa mulai sekarang. Kalau dites itu langsung ingat fakta, koheren, dan seterusnya. Pragmatis, utuh, murni, ya kan? Kasih, kekal, harus sudah itu, otomatis. Sehingga ketika kita belajar kitab atau bicara dengan seseorang itu ngajar sesuatu atau apa langsung ting sesuai fakta enggak? Koheren enggak orang ini? Dampaknya apa bagi hidup kita? Itu saya sering pakai ilustrasi kan, kalau ada orang tiba-tiba datang ke kita gosip. Si itu ternyata ya selingkuh loh. Satu, sesuai fakta enggak? Kata temanku. Kata temanku, ini orang enggak bener nih emang. Kata temanku, ya menurut kabar burung. Emang burung bisa bicara? Ya, sesuai fakta enggak nih? Oh ada faktanya. Oke. Konsisten enggak? Jangan-jangan besok dia cerita lain lagi. Yang ketiga, dampaknya apa? Berguna enggak bagi kita? Ngomongin orang berguna enggak? Enggak. Enggak usah terusin, bukan kebenaran itu. Untuk apa aku hidup? Mulut dipakai untuk begitu. Nah gitu loh. Aplikasinya itu jadi simple. Jadi jelas. Ya, ketika kita jadi guru ngajar di sekolah misalnya. Aku harus ngajar fakta, bukan kebohongan. Ya, konsisten ngajarnya. Harus berdampak, membuat pragmatis, membuat murid-murid jadi cerdas, mengerti kebenaran. Pinter. Itu. Ya. Enggak boleh ada motif lain, harus murni motifnya. Dalam rangka mengasihi semua murid. Kan gitu. Itu natur kebenaran selalu muncul. Kalau orang enggak benar enggak ada natur kebenarannya dia. Ya. Oke. Jadi gambarnya gini loh saudara. Sebenarnya ilmu hermeneutik ini membosankan. Cuma ini jadi menarik karena 7 natur kebenaran. Saudara kalau kuliah gitu ya, 1 semester gitu. Hermeneutik 1 semester. Kalau di kelas itu, tadi ngomong apa ya? Gitu. Itu beneran. Ada orang cerita sama saya, males ya Pak. Aduh kamu dengerin ini aja deh 7 natur kebenaran, jadi gak malas. Ya. Sebenarnya begini loh yang terjadi itu. Ini kan teks Alkitab. Ya kan? Dengan ilmu hermeneutik, didapat makna yang sesungguhnya. Ini maksudnya, teks Alkitab kita baca dengan ilmu hermeneutik didapatkan makna yang sesungguhnya. Saudara mau baca Alkitab terus salah ngerti? Kan enggak, harus yang sesungguhnya. Dalam hal ini 7 natur kebenaran. Dengan pagernya 7 natur kebenaran dapat ya makna yang sesungguhnya. Nah,
Makna yang sesungguhnya ini kenapa kita perlu? Supaya untuk dilakukan, untuk dihidupi. Sebab kalau pengertiannya aja salah, bagaimana mau hidup benar? Wong ngertinya aja salah. Ada orang yang berpikir bahwa, lemak babi itu sehat loh. Gitu. Ada nggak di internet? Ada, saya pernah loh baca, lemak babi itu sehat gitu. Gila ini pesan ini. Orang yang mengerti itu, dia pasti lakukan dong. Tapi ternyata kebohongan itu. Mampet jantungnya. Minyak babi diminum. Makan dikit ya nggak apa-apa, tapi kok diminum ya habis lah. Bayangin nih bahayanya pengertian yang salah itu. Sebab ada orang yang begini, itu loh ada diet, intermittent ya. Puasa intermittent. Ya, 16 jam. Ada orang di depan saya ngomong begini, gak apa-apa makan apa aja, yang penting puasanya. Oke baik, setelah puasa buka apa? Di depan saya dia ambil lemak. Kalau daging sih gak apa-apa ya, tapi kok lemak semuanya. Sengaja deh. Saya ketawa aja, kita tunggu aja tabur tuainya. Gak berapa lama kemudian udah tinggalin ya. Penyakitnya banyak. Makan lemak, utuh lagi lemaknya. Murni lagi lemaknya. Sesuai fakta lagi. Konsisten lagi tiap hari. Kok sekali-sekali pengen kan gak apa-apa. Kalau campuran sedikit-sedikit kan masih gak mau, lemak beneran itu. Gila bener deh. Aduh, jangan begitu saudara. Ya, untuk dilakukan, dihidupi. Bayangkan anak cucu saudara kalau diajarin tentang hal yang salah, aduh saudara. Saya itu cuma membayangkan umur kita itu enggak lama, berapa puluh tahun lagi kita mungkin sudah tidak ada. Tapi anak cucu kita jangan kita tinggalin warisan yang salah. Itu yang dosa kita loh. Makanya hati-hati, hidup ini serius, jangan hai. Apa aja diaminkan, jangan ya. Ini hidup soal hidup kekal atau binasa kekal. Nih lihat nih konsepnya, sederhana. Kita harus tahu yang benar, kenapa? Sebab mau kita hidupi cara kebenaran itu. Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran, jalan dan hidup. Tapi dirubah-rubah sama orang caranya, hidupnya itu. Jadi agamawi. Bukan bertuhan, beragama akhirnya. Yang benar bertuhan. Ada orang tanya saya, Pak saya itu gak bisa Pak ke gereja karena saya harus kerja. Oh ya gak apa-apa, tapi hatimu untuk Tuhan. Tapi kan bisa online. Bisa Pak online, ya cukup. Emang harus datang sini mau dimintain persepuluhan maksudnya? Enggak, gak perlu itu. Kalau Tuhan lihat hidup kita dan Tuhan berkenan, itu dia kebenaran. Yang penting Tuhan berkenan. Ada amin? Ini saya tidak mengajari bahwa orang gak usah ke gereja, bukan ya. Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan gak bisa ke gereja hari Minggu, ya hari lain lah, Sabtu atau apa. Kan ibadah banyak, online juga bisa. Itu loh maksudnya ya. Hari ini kita bicara soal hermeneutik. Peran 7 natur kebenaran. Sebagai pagar. Ketika kita mau mengartikan ini, sesuai 7 natur gak ya? Oh melanggar ya, salah pasti hasilnya. Kalau sesuai baru benar. Gitu maksudnya ya. Ini gak ada yang ngajar hermeneutik seperti ini di seluruh dunia. Karena dunia gak mengenal 7 natur kebenaran, belum. Nanti kalau sudah jadi buku dan seterusnya, saya berharap gak ada orang lagi yang bisa ditipu oleh kelicikan si iblis itu. Ya. Jadi setiap kita menafsir Alkitab itu bisa menggunakan teknik hermeneutik. Didampingi oleh 7 natur kebenaran. Sehingga dapatkan kebenaran yang utuh, yang murni. Sesuai apa yang dimaksud oleh Alkitab. Ya. Nah, kalau kita ingat ya, munculnya 7 natur kebenaran itu secara bersamaan, 7-7-nya
Terkadang 7-7-nya. Gak mungkin muncul cuma satu, itu enggak. Dalam segala perkara. Jadi mulai sekarang kalau kita baca Alkitab, satu harus sesuai fakta. Jangan dirubah-rubah faktanya. Artinya kita harus melakukan eksegesis, bukan eisegesis. Fakta. Ya. Artinya yang ketiga, kita nggak boleh mengurangi atau menambahi maksudnya Alkitab. Harus murni, jujur. Ya. Kesulitan dalam menggali itu terkadang teksnya sulit dimengerti, itu wajar. Karena beda ribuan tahun kan. Perjanjian Lama ditulis kapan? 3.500 tahun yang lalu. Taurat, kitab Taurat maksudnya, Kejadian contohnya. Jadi wajar kalau ada kesulitan, beda budaya, beda geografi, beda bahasa. Ya. Makanya saudara, hermeneutik ini bukan ilmu pasti kayak matematika, bukan. Hermeneutik ini adalah seni tapi sekaligus science. Ada yang menyebut hermeneutik itu the art and science of interpretation. Jadi dia seni penafsir. Tapi sekaligus ada sainsnya, ilmu pengetahuan menafsirnya. Ada ilmunya, enggak sembarangan juga, tapi juga seninya. Bahwa kalau kita dekat Tuhan kita makin peka juga maksud Tuhan apa. Kalau kita hidup benar setiap hari, kita makin peka juga melakukan hermeneutik, makin benar, baca sedikit aja kita udah tahu. Kadang-kadang ya kita baca belum satu perikop tuh. Baru sedikit kita udah tahu isinya apa satu perikop itu. Kalau sudah mengerti begitu. Sudah satu frekuensi dengan kebenaran, jadi peka dia. Ya. Nah, jika langkah yang pertama gagal, menggali fakta, maka seluruh langkah percuma. Karena sesuatu yang tidak didasarkan pada fakta itu percuma dibahas. Untuk apa? Asumsi dan sebagainya itu percuma. Jadi fakta penting harus didapat yang pertama. Teks Alkitab berkata apa? Ya. Kalau kita mau jujur ya, balik lagi ke tulisan ini. Kalau kita mau jujur ya, teks Alkitab tulisannya gini. Yud, he, waw, he. Dari kanan ke kiri ya. Kalau kita mau jujur, ini bukan bunyinya Yahweh. Kalau jujur, kalau nggak jujur ya terserah situ. Ada yang bisa buktikan ini bunyinya Yahweh seluruh dunia? Nggak ada. Kok ngotot-ngotot Yahweh ya terserah situ. Kebenaran sesuai fakta. Simpel saja saya. Faktanya bagaimana? Bukan saya pinter, enggak usah. Enggak usah bicara soal saya, soal fakta. Makanya ya saudara, kalau saudara debat atau menjelaskan ke orang lain, enggak perlu ngotot-ngototan pakai kepintaran, enggak perlu. Sajikan saja faktanya. Faktanya gini loh bro. Enggak percaya? Ya sudah, kalau fakta saja sudah tidak mau terima, tidak ada lagi yang kita perlu diskusikan. Nothing to discuss. Fakta aja nggak mau, kan begitu. Ya, orang-orang saya tantangin, buktikan ke saya, Yud-He-Waw-He ini Yahweh. Nggak ada satupun yang bisa buktikan. Memang nggak ada faktanya, gitu loh. Nama Tuhan kok sembarangan menyebutnya. Ini nama Tuhan loh. Nama Tuhan itu nyebutnya yang benar. Ada kelompok pengagum nama Yahweh namanya. Pokoknya kalau orang nggak nyebut Yahweh masuk neraka katanya, dia gitu kata dia. Ketemu saya balikin. Kalau orang nggak nyebut dengan benar berarti masuk neraka ya? Iya kata dia. Berarti kau masuk neraka. Karena yang kau ngawur nyebutnya Yahweh. Bukan Yahweh. Kalau saya nggak gitu, orang nyebut Yahweh ya urusan Tuhan lah nanti. Tapi kalau saya nggak mau karena bukan Yahweh. Tapi Tuhan berarti salah sebut Yahweh masuk neraka. Enggak, bukan itu maksud saya. Tapi kalau kita mau sempurna, belajar dengan benar harus jujur. Ya, itu saja. Percuma kita ngomong kebenaran kalau nggak jujur sama fakta. Nah, makanya saudara, ada hal-hal yang memang sulit. Ada yang sulit, ada yang enggak. Ya. Contoh yang kedua misalnya tentang koherensi di Alkitab. Alkitab kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu koheren. Kalau ada yang dibatalkan ya memang begitu koheren itu, progresif.
Sama seperti anak sekolah SD dan nanti naik ke SMP dan berubah nggak pelajarannya? Berubah, tapi koheren nggak? Koheren. Nggak mungkin. Dulu SD dibilang nggak, jangan mencuri ya nak. SMP boleh nak. Nggak mungkin. Pasti koheren. SMP lebih maju lagi, bahkan jangankan mencuri nak. Di hatimu ingin memiliki orang lain yang punya, itu aja udah dianggap pencuri. Maju kan artinya, bukan bertentangan, ya. Nah, satu lagi dicatat. Kalau kita ketemu ayat-ayat yang sulit dimengerti, carilah ayat-ayat yang gampang dimengerti tentang subjek yang sama, tentang masalah yang sama. Itu jawabannya. Maksudnya gini, di kitab Wahyu kan susah tuh, ya kan? Ada lambang ini, lambang itu, sulit. Ya udah nggak masalah. Masalah apa dulu itu? Masalah soal bagaimana hidup benar? Ada ayat yang jauh lebih gampang dimengerti. Baik engkau makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Nah itu udah cukup. Yang pakai lambang begini-begini belum mengerti, nggak masalah. Karena ayat yang sulit diwakili oleh ayat yang gampang. Dalam hal yang sama. Kenapa? Karena tidak mungkin bertentangan, gitu loh maksudnya. Jelas nggak ya maksudnya ya? Saya harap bisa dimengerti. Ya memang ini terkadang agak sulit ya. Tapi memang begini, kalau orang bisa mengerti ya, wah hermeneutiknya jadi mantap nih. Kalau yang sulit lagi misalnya, yang jadi perdebatan sampai hari ini. Zakaria 14 ayat 4. Kalau ditanya nanti kedatangan Tuhan Yesus, apakah menjejakkan kakinya di bukit Zaitun atau tidak? Yang benar yang mana? Di kitab Zakaria 14 ayat 4 dikatakan dia nanti menjejakkan kakinya di bukit Zaitun, lalu bumi terbelah. Gunung-gunung terbelah gitu. Tapi di kitab 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan Yesus datang di awan-awan. Lalu kita yang sudah mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, menyongsong dia di awan-awan. Bersama dia selamanya. Gak pernah Tuhan sampai ke bumi lagi. Yang benar yang mana nih? 1 Tesalonika 4 ayat 17 ceritanya harafiah jelas. Yang itu tadi menjejakkan kaki lalu terbelah itu kira-kira harafiah enggak? Bayangin kalau itu harafiah. Tuhan Yesus datang, biong kebelah gunung, semua orang mati itu. Itu bukan harafiah. Yang kedua, itu bukan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Banyak orang salah interpretasi. Begitulah kalau tidak memiliki 7 natur kebenaran. Dasarnya Zakaria tapi nggak mau 1 Tesalonika. Padahal Alkitab itu utuh, dipotong-potong, gitu ya. Mulai hari ini Bapak Ibu mesti lebih teliti. Kalau misalnya mendengar ajaran yang aneh-aneh di luar, tanya ke kita. Ini gimana yang ini? Supaya clear gitu. Kalau enggak bingung selamanya nanti, jangan. Kita bisa jelaskan dengan 7 natur kebenaran. Lengkap, kita enggak pernah curang. Kalau banyak orang curang cuma pakai 1-2 ayat, kok diterangin lari lagi, kita enggak seluruh ayat Alkitab. Hidup cuma sekali aja kok menipu diri sendiri. Buat apa lagi? Ya. Nah, jadi harus ingat prinsip koherensi. Tidak mungkin Zakaria dan Tesalonika bertentangan, tidak mungkin. Pasti salah satu benar, yang lain itu pasti cerita tentang figuratif. Gitu ya. Jadi ayat-ayat yang seolah bertentangan sebenarnya itu beda konteks. Tidak sama konteksnya. Atau saling melengkapi. Atau yang himpunan bagian tadi. Yang Yakobus, Roma ada di dalamnya. Himpunan bagian. Ingat ya, ayat-ayat Alkitab itu berdasarkan 7 natur kebenaran yang sifatnya salah satunya koherensi. Artinya ayat Alkitab itu pasti yang pertama saling melengkapi. Yang kedua saling menjelaskan. Ayat-ayat Alkitab yang begitu banyak itu saling menjelaskan, saling melengkapi. Jangan yang satu nggak mau dibuang, yang satu pura-pura nggak tahu,
sukanya yang ini. Bukan begitu. Semuanya saling melengkapi, saling menjelaskan. Barulah kita bisa mendapatkan kebenaran yang utuh. Gitu maksudnya ya. Nah, contoh. Ada yang mengajarkan manusia tidak punya kehendak bebas. Sementara ada ajaran lain, punya, manusia kok nggak punya. Gitu. Kan bertentangan ini. Kalau segala sesuatu yang bertentangan tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti yang benar salah satu. Atau dua-duanya salah bisa. Ya. Nah, yang benar yang mana? Lihat saja faktanya. Fakta dari awal kitab Kejadian maupun fakta hari ini. Faktanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya punya kehendak bebas seperti penciptanya. Faktanya hari ini kita bisa menggerakkan tangan kita ke kiri atau ke kanan ini. Mau jahat mau enggak. Iya kan? Saya pernah cerita enggak ya yang lalu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Setelah pendalaman Alkitab ada seseorang nemuin saya. Waktu itu topiknya kehendak bebas. Dia berkata begini, Pak, saya mengerti sih manusia punya kehendak bebas. Tetapi saya diajar dari kecil manusia nggak punya kehendak bebas, Pak. Saya jadi bingung nih. Gitu ya. Oke, kita periksa faktanya saja ya, Pak. Ya. Bapak tangannya begini. Terus dia begini. Siapa itu yang menggerakkan? Dijawab sama dia. Roh Kudus, Pak. Waduh, ini dia. Ini dia, tangan digerakkan katanya Roh Kudus. Oke. Bapak tadi ke sini ya, ikut PA ini dibanding dengan mau melakukan lain, kenapa pilih yang ini? Bapak pilih atau siapa yang pilih? Roh Kudus yang pilih, Pak. Jawabannya Roh Kudus terus loh. Wah, susah juga nih. Akhirnya saya tanya gini, Bapak pernah buat salah enggak? Pernah. Siapa yang menggerakkan? Enggak mau jawab dia. Curang. Kalau semua Roh Kudus ya buktinya kau buat salah. Oh, Roh Kudus lagi cuti gitu kali. Orang gak jujur tuh aneh-aneh pokoknya. Yang gak jujur lagi gini. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Ayat itu dibaca yang utuh. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Bisa nolak kan artinya. Umat pilihan di situ siapa? Israel. Siapa yang pilih? Tuhan. Ada doktrin di luar sana yang mengatakan kalau Tuhan yang pilih tidak bisa binasa orangnya. Ini ayatnya saya bilang. Orang itu bicara apa? Orang itu bicara itu bukan umat pilihan, Pak. Tulisannya umat pilihan. Iya, tapi sebenarnya bukan, Pak. Ya udah nggak usah ngomong deh. Nanti lama-lama kau bilang Yesus nggak disalib. Itu disalib. Tulisannya doang, Pak. Fakta aja udah nggak jujur, ya udahlah nggak usah ngomong. Pokoknya kalau kita ketemu orang yang nggak jujur ya, fakta aja nggak mau terima ya, nothing to discuss. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Lah fakta aja nggak mau ya udah percuma kita ngomong. Gitu loh ya. Makanya 7 natur kebenaran ini sangat amat penting. Faktanya lagi, firman itu progresif. Dulu sunat, sekarang nggak perlu. Dulu korban bakaran, sekarang nggak perlu. Sudah digenapi Tuhan Yesus. Dulu Taurat, sekarang kasih karunia. Jelas. Fakta jangan ditolak. Dulu perjanjian sunat, sekarang batal. Korban bakaran, batal. Begitu ya. Ada lagi yang beda konteks dan seterusnya. Oke, ini sampai jam berapa ya? Sebentar lagi ya. Oh, sedikit lagi. Contohnya yang beda konteks gini. Mungkin Bapak Ibu kalau saya bacakan agak bingung sedikit. Contohnya gini ya. Yang tidak melawanmu, ia di pihak kamu. Itu yang berkata Tuhan Yesus itu. Tapi di ayat yang lain, yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Seolah-olah bertentangan ya. Ini beda yang dimaksud. Lukas 9 ayat 50, yang tidak melawanmu, ia di pihakmu. Artinya orang-orang yang tidak melawan, tapi dia searah, gak melawan nih, ya memang di pihak kita. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak bersama aku, gak bersama Tuhan, ia melawan aku. Ya benar dong, gak bersama Tuhan, melawan Tuhan. Tuhan ditolak artinya. Nah,
Cuman kalau sepintas bisa kebingung orang. Padahal kalau kita fokus sedikit, oh ya juga ya. Benar itu semuanya itu. Ya. Jadi dalam melakukan tafsir Alkitab, teks, mendengarkan khotbah dan sebagainya, pakai 7 natur kebenaran. Untuk meminimalkan kesalahan yang tidak perlu terjadi. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bertanya. Nanti ya di sesi berikutnya ya. Dicatat dulu pertanyaannya. Amin, saudara? Amin, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan, ada pengumuman dulu. Break 15 menit ya Bapak Ibu, nanti kembali ke sini 10.30. Ya, kita break dulu saudara. Sebentar. Ya, Selamat. Selamat